فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat orang yang mengulurkan, yang menjuntai pakaiannya ya, melebihi dari mata kaki, khuyala, karena sombong. Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Maksud menjulurkan di sini adalah pakaian yang terjulur hingga menyentuh tanah. Pelakunya disebut dengan musbil. Pelakunya disebut dengan musbil. Kaum muslimin. Tentang berpakaian. Pakaian ini tentang modelnya seperti apa, bahannya apa. Maka hukum asalnya adalah mubah alias halal. Syariat tidak begitu banyak mengeluarkan aturan-aturan terkait dengan persoalan pakaian. Ya. Selagi itu menutup aurat, maka kita diperbolehkan untuk mengenakannya. Tetapi ada aturan yang menyebutkan bahwa pakaian itu tidak boleh sampai terjuntai ke tanah. Ya, atau pakaian itu tidak boleh melewati mata kaki. Dan hadis-hadisnya ada yang bersifat mutlak dan ada yang bersifat muqayyad. Maksud mutlak di sini, hadis-hadisnya ya, ada yang menyebutkan tanpa diikat, dibatasi dengan kesombongan. Sementara hadis-hadis yang lain membatasinya dengan kesombongan. Ya, khuyala. Oleh karena itu, ulama sepakat bahwa apabila pakaian itu terjulur hingga melewati mata kaki, dibangun atas dasar kesombongan. Ya, maksud sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Alias dia menggunakan pakaian itu hadir dan muncul rasa kesombongan dia. Ya, apalagi ketika Nabi menyabdakan hadis ini, di masa itu para sahabat memang untuk urusan pakaian itu adalah hal yang amat istimewa. Sehingga banyak di antara para sahabat yang berpakaian ala kadarnya. Ya, berpakaian ala kadarnya. Ya. Dan ketika itu orang melewatkan pakaian dari mata kaki, hendak menunjukkan kemewahan hidupnya, hendak menunjukkan kekayaannya, maka tersimpan di dalam jiwanya sifat dan rasa sombong. Nah, makanya kata Nabi, siapa yang melewatkan pakaian dari mata kaki, maka Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan Allah tidak akan mengajaknya beromong-omong. Jadi ulama sepakat, kalau dibangun atas dasar kesombongan, haram hukumnya. Ulama tidak berbeda pendapat dalam hal ini. Yang ulama berbeda pendapat padanya, jika pakaian melewati mata kaki tidak dibangun atas dasar kesombongan, tidak sombong. Ya, di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa sombong atau tidak sombong, maka tetap terlarang. Ya, sombong atau tidak sombong tetap terlarang. Karena Nabi SAW bersabda, al-musbil minal khuyala. Orang yang musbil, yaitu melewatkan pakaian dari mata kaki, adalah bagian daripada kesombongan. Ya, jadi sombong atau tidak sombong sama terlarang.
Juga beberapa hadis-hadis secara mutlak mengatakan ada 3 orang yang tidak diajak beromong-omong oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya al-musbil, orang yang melewatkan pakaian dari mata kaki tanpa menyebutkan sombong atau tidak sombong. Oleh karena itu berlaku mutlak. Anda ada niat sombong, lebih keras hukumannya. Tidak niat sombong, ya haram hukumnya. Namun sebagian ulama berpendapat, bahkan boleh jadi ini pendapat mayoritas ulama, bahwa keharamannya karena sombong saja. Kalau tidak sombong tidak mengapa. Alias bahwa hadis-hadis yang melarang untuk berlaku isbal, ya, melewatkan pakaian dari mata kaki, yang sifatnya mutlak, itu dibatasi, ditakyid dengan hadis lain yang menyebutkan sombong, bahwa Allah tidak akan melihat orang yang melabuhkan pakaiannya, melembutkan pakaiannya karena sombong. Ini namanya muqayyad. Dan dalam ilmu usul dikenal dengan istilah mutlak dan muqayyad. Sesuatu yang mutlak itu mesti dibawa kepada muqayyadnya. Ya, semisal kita katakan bahwa man massa dzakar falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluan mesti dia berwudu. Ini berlaku mutlak, menyentuh kemaluan sendiri atau menyentuh kemaluan orang lain sama saja, dia mesti berwudu. Namun ada takyidnya, ada batasannya. Ya, yaitu Nabi bersabda, "Man massa dzakarahu." Siapa yang menyentuh kemaluannya. Berarti yang mutlak ini dibatasi dengan muqayyad. Bahwanya kemaluan dia sendiri, bukan kemaluan orang lain. Maka hendaklah dia berwudu. Nah, berarti lafaz mutlak ini dibawa kepada muqayyad. Alias dia dibatasi dengan batasan yang disebutkan oleh syariat, yaitu sombong. Dan pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama. Dan ini juga tidak keliru dalam istilah kedisiplinan ilmu. Ya, dalam ilmu usul ini bukan hal yang keliru. Ya, oleh karena itu kaum muslimin, kita mesti berlapang-lapang dalam persoalan seperti ini. Jangan melihat ada orang sudah pakaiannya melewati mata kaki, kita katakan ini bukan ahli sunnah wal jamaah, ini ahlun nar. Tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus bijak untuk menyikapi perbedaan-perbedaan seperti ini, karena ini masih dalam koridor syar'i, alias yang diperbolehkan untuk berselisih di dalamnya. Sebab ada perselisihan yang sifatnya variatif, sifatnya tanawwu, ya, ada perselisihan yang tercela yang tidak diperbolehkan berselisih padanya. Ya, baik. Jadi kaum muslimin, itu perbedaan di antara ulama secara ringkas, dan pendapat yang lebih hati-hati, ya, pendapat yang lebih hati-hati adalah untuk tidak melewatkan pakaian dari mata kaki. Ada dalam ilmu fikih itu yang disebut khuruj minal khilaf aula. Keluar dari perbedaan pendapat itu lebih utama. Alias ini ada perbedaan, ini ada perbedaan, sama kuatnya. Ya. Maka Anda keluar dari perbedaan pendapat ini lebih utama. Maksudnya adalah ketika Anda melewatkan pakaian dari mata kaki, maka Anda tidak selamat dari pendapat yang berikutnya yang mengatakan bahwa hal itu adalah haram. Ya. Tapi ketika Anda tidak melewatkan pakaian dari mata kaki, maka ya Anda sudah selamat dari pendapat yang mengatakan itu boleh kalau tidak sombong. Paling hanya ada sebagian orang bilang, wah ini kebanjiran lah, apalah, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, keluar dari perbedaan pendapat ini lebih utama. Ya. Baik. Apalagi Nabi SAW menyebutkan pakaian seorang muslim itu, ya, pada pertengahan betis. Pakaian seorang muslim itu ada di pertengahan betis. Kalau merasa berat dengan itu, turunkan. Kalau merasa lagi, turunkan. Dan tidak ada hak, ya, kain melewati mata kaki. Nah, seperti itu. Jadi tidak dilewatkan, itu lebih berhati-hati dalam mengambil pendapat seperti ini. Tapi kita juga tidak boleh terlalu keras kepada orang yang melewatkan pakaiannya dari mata
mata. Baik. Dan larangan ini mencakup sarung, ya, gamis, celana panjang. Jadi tidak disebutkan hanya sarung saja. Ya. Jadi segala bentuk pakaian yang kita kenakan, berupa sarung, gamis, celana, semuanya tercakup di dalam hadis larangan melewatkan pakaian dari mata kaki. Ya.